Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari tim Munjun Gym Semesta akan mereview bagaimana strategi kita dalam menjalankan UAS kemarin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syarifuddin dengan NIM 1011818100056 yang nantinya akan ditemani tim saya yang berjumlah 4 orang. Untuk pengen tahu selanjutnya bagaimana strategi kita, mari kita simak. Untuk strategi yang pertama kita lakukan pada retail yaitu kita membeli 3 kota. Yang pertama yaitu Jakarta dengan luas 200, lalu yang kedua Surabaya dengan luas 100, yang ketiga Denpasar dengan luas 100. Dengan masing-masing buah kita membeli 12.000. Nah, setelah berjalan 30 hari, kita rencana menambahkan 2 kota yaitu Palembang dan juga Bogor dengan masing-masing luas 100 dan buah 12.000. Untuk total PO selesainya kita di angka 120.000 dan staff count-nya sampai per semen yaitu 4. Saya Zulfatur Rohman dengan NIM 1011810104. Nah, pada tim semesta ini saya memegang bagian warehouse dan juga e-commerce, di mana untuk warehouse-nya sendiri kami memutuskan untuk membeli kota Bandung dengan luas tanah sebesar 1000 meter persegi. Dan juga untuk total produksi yang pertama itu kami membeli box sebanyak 30.000, buah apel sebanyak 30.000, dan juga untuk strawnya itu sebanyak 60.000 untuk produksi yang pertama, dan akan disesuaikan ketika ingin menambah buah melon dan juga apel di next produksinya. Dan untuk mesinnya, kami memiliki 2 mesin dengan kapasitas yang berbeda. Untuk yang mesin A itu dengan kapasitas 10.000 unit per produksinya, dan untuk mesin B itu dengan kapasitas 6.000 unit per produksinya. Halo, saya dengan Anissa Kusnulkotimah, NIM 10118101010. Oke, bersama rekan saya Zulfa, di sini saya juga bertugas pada bagian warehouse, di mana ketika rekan saya telah membeli lokasi warehouse, bahan-bahan, serta mesin untuk produksi, saya akan melakukan monitoring terhadap stok produk yang telah kami hasilkan. Apabila stok tersebut habis, maka dengan sesegera mungkin saya akan melakukan pembelian ulang, seperti halnya box, straw, dan juga buah. Dengan catatan tetap memperhatikan cash on hand yang tim kami miliki. Dan pada e-commerce-nya ini kami mendapatkan bintang 5 dengan total transaksi di e-commerce yaitu sebanyak 20 transaksi. Di sini kami menjualkan banyak, mulai dari box, straw, buah, dan kemudian jus yang ada di retail maupun di warehouse. Saya di sini sebagai pemegang jalannya permainan B2B, di mana pada tim semesta B2B mulai jalan pada day ke-15. Strategi yang saya tetapkan adalah dengan melihat terlebih dahulu harga produk atau jus buah yang telah dibanderol pada tim kami, di mana harga tersebut akan kami jadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan permainan bid. Biasanya kami melakukan bid dengan harga yang tidak terlalu tinggi, asalkan harga tersebut berada di atas harga dari produk jus buah yang kami hasilkan. Sehingga peluang kami untuk memenangkan permainan bid ini cukup tinggi dan kami tetap menghasilkan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Intan Ayu Rahmawati, NIM 101181100032. Nah, pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan strategi apa yang saya ambil di modul HR atau Human Resource. Nah, di sini ketika saya akan merekrut orang baru yang akan saya tempatkan di masing-masing tempat, saya akan melihat faktor Ocean-nya. Mengapa? Karena di dalam faktor Ocean tersebut terdapat beberapa faktor yang nantinya akan menunjang kinerja maupun spesifikasi ataupun aspek ataupun karakteristik dari masing-masing orang tersebut. Dan ketika orang tersebut mengalami suatu isu, maka saya akan melakukan proses konseling kepada mereka untuk meminimalisir resign di masing-masing tempat tersebut.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa staff turnover rasionya yaitu sebesar 0,61%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Andreas dengan NIM 1011810079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dari servis. Untuk strategi servis sendiri, ini kami memilih dan mencari mana yang maksimal bid price-nya ini kecil ataupun rendah. Nah, strategi ini kami pakai karena gunanya untuk agar cash on hand kita ini stabil, agar cash on hand kita ini tidak cepat habis, seperti itu. Misalnya contohnya saya ambil yang maksimal bid price-nya 48,600 SGD, lalu dengan marketing service-nya 2 hari, franchise service-nya 1 hari. Nah, di sini kami ngebidnya sebesar 45.000. Untuk current ratio dan net profitnya, yang pertama yaitu current ratio. Kita di hari 80 sampai 81 masih di angka 999, dan di hari 82 sampai 93 kita stabil, tetapi kita mengalami penurunan yaitu di angka 26,1 sampai 24,22. Di hari 94 kita melonjak di angka 99,9. Di hari 95 kita sampai 100 kita stabil di angka 23,98 hingga 18,43. Untuk net profitnya di sini dari hari 80 sampai 100 cukup stabil, kita di angka 1.951.519 hingga hari ke 100 2.581.240. Dari strategi yang sudah kami lakukan, nah di sini menunjukkan hasil grafik dari COH atau cash on hand dan juga operating expense, di mana pada cash on hand-nya di 20 hari terakhir itu mengalami naik turun, dan di akhir game atau hari ke 100 kami mendapatkan cash on hand sebesar 2.336.351 dolar Singapura dengan persentase sebesar 5,2%, dan juga untuk operating expense-nya ini mengalami kenaikan di 20 hari terakhir, dan di akhir game atau hari ke 100 kami mendapatkan operating expense sebesar 5.337.662 dolar Singapura dengan persentase sebesar 9,13%. Melalui strategi yang telah ditetapkan oleh tim semesta, di sini kami mendapatkan grafik production mulai dari day 80 hingga day 100 atau hari terakhir permainan selalu meningkat di setiap waktunya, di mana pada day 80 production tim kami adalah sebesar 170.000, dan di akhir permainan atau day ke 100 kami mendapatkan angka untuk productionnya adalah sebesar 280.000. Di sisi lain, untuk grafik space utilization, di sini tim semesta mengalami grafik yang naik turun atau cenderung tidak stabil, di mana pada day ke-80 titik space utilization pada tim kami adalah sebesar 39, dan di akhir permainan atau day ke-100 nilai space utilization dari kelompok semesta adalah sebesar 38, yang artinya cenderung menurun. Nah, untuk di bagian overflow, expand, dan service bisa kita lihat untuk overflow, expand retailnya di sini grafiknya stabil ya, lurus. Ini dengan jumlah 66,773. Lalu untuk yang service bisa kita lihat dari hari ke-80 sampai ke 100 ini cenderung naik ya. 80 ke 84 naik, 80 ke 89 naik, dan sampai titik terakhir yang 100 hari ini mencapai jumlahnya 284.000. Selanjutnya masuk ke grafik staff resign dan late shipment B2B. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai grafik dari staff resign. Nah, di sini pada grafik ditetapkan rentang waktu yaitu 20 hari antara hari ke-80 hingga hari ke-100.
Dan di sini dapat dilihat bahwa pada hari ke-87 dan hari ke-97 terjadi peningkatan staff resign. Hal ini dikarenakan bahwa ketika saya akan mengkonseling orang tersebut yang memiliki isu itu tidak memiliki waktu yang cukup dan biaya ataupun cash on hand yang kita miliki dinilai kurang, sehingga terjadi staff resign sebesar 37% di hari ke-100. Sedangkan untuk late shipment B2B-nya pada hari ke-80 hingga hari ke-100 terjadi konsistensi sebesar 15%. Nah, itulah strategi yang kami terapkan dan grafik-grafiknya. Saya Riko Andreas mewakili nama kelompok mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.